Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignasari dengan NIM 3122101880 dari kelas C sore. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video menganalisis yang berjudul Analisis Psikolinguistik Tataran Fonologi pada Anak Berkebutuhan Khusus dengan Gangguan Produksi Bunyi Fonem. Baik, di sini saya akan menjelaskan psikolinguistik adalah studi interdisipliner antara psikolog dan linguistik yang meneliti bagaimana manusia memproses, memahami, menghasilkan dan memperoleh bahasa. Nah, salah satunya saya ambil dari video pada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, proses ini sering mengalami hambatan terutama dalam aspek fonologi, yaitu sistem bunyi dalam bahasa. Nah, gangguan produksi bunyi fonem ini merupakan kesulitan anak dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara benar, yang bisa terjadi karena faktor fisiologis, neurologis, atau psikologis. Nah, di sini juga ada tataran fonologi, yang dimana analisis dalam tataran fonologi mencakup artikulasi atau fonem, kemampuan anak dalam menggerakkan organ bicara untuk membentuk bunyi bahasa. Baik, di sini yang kedua disimilasi bunyi. Perubahan bunyi akibat kesulitan dalam mempertahankan keutuhan fonem. Yang ketiga ada penghilangan fonem atau elisi. Fonem tertentu dihilangkan dalam produksi ujaran. Yang keempat ada substitusi fonem. Penggantian satu fonem dengan fonem lain yang dianggap lebih mudah. Seterusnya ada distorsi, pengucapan bunyi yang tidak sesuai namun masih menyerupai fonem asli. Baiklah, di sini saya ada kata contoh substitusi, yaitu dalam penyebutan fonem anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada fonem R menjadi L. Nah, dalam kata roti menjadi loti. Yang kedua itu ada fonem S menjadi T, di mana ada kata susu menjadi tutu. Nah, di sini ada juga jenis gangguan yang muncul pada anak berkebutuhan khusus, terutama mereka dengan autisme bisa menunjukkan ekolalia, intonasi yang datar, atau kesulitan dalam segmentasi bunyi. Nah, seiring mengalami gangguan struktur mulut dan otot bicara yang memengaruhi artikulasi, kontrol otot yang buruk menyebabkan kesulitan dalam mengontrol gerak organ bicara. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi gangguan dalam fonologisnya, terutama neurologis, atau kerusakan pada sistem saraf pusat bisa mempengaruhi koordinasi artikulator. Nah, di sini juga ada persepsi bunyi, gangguan dalam mendengar atau membedakan bunyi akan menghambat produksi fonem. Selanjutnya ada lingkungan bahasa, kurangnya stimulasi linguistik atau interaksi bisa memperburuk kemampuan fonologis. Selanjutnya ada psikologis atau kecemasan, ketakutan, atau tekanan bisa menghambat kelancaran dalam berbicara. Di sini juga ada implikasi terhadap pemerolehan bahasa. Gangguan pada fonologi berdampak pada kesulitan membentuk kata dan kalimat yang jadi dimengerti. Hambatan dalam perkembangan kosakata, gangguan dalam membaca dan menulis atau literasi awal, masalah komunikasi sosial karena kesulitan dalam berbicara yang jelas. Di sini juga ada penanganan dan intervensi. Terapi bicara untuk melatih otot bicara dan pengucapan fonem yang tepat. Metode fonetik atau fonemik fokus pada pelatihan artikulasi dan kesadaran fonemik. Nah, penerapan teknologi bantu seperti aplikasi pembelajaran fonem atau alat bantu komunikasi argumentatif. Nah, kolaborasi multidisipliner antara guru, terapi bicara, atau psikolog, dan orang tua. Baik, dari video yang telah saya tonton dan yang telah saya ambil, di situ dapat kita simpulkan gangguan produksi fonem pada anak berkebutuhan khusus adalah tantangan nyata dalam pemerolehan bahasa. Analisis fonologi secara psikolinguistik membantu memahami bagaimana gangguan ini terjadi dan bagaimana menanganinya secara efektif. Intervensi dini dan berkelanjutan sangat penting agar anak bisa berkembang optimal dalam kemampuan berbahasa dan berkomunikasi.